Halo semuanya, kali ini kita sudah hadir di markas Klinik Pratama Kalibenar untuk mewawancarai sebuah instansi yang bernama PMI. Tujuan kami di sini adalah untuk mengulik bagaimana sih kontribusi PMI terhadap kehidupan masyarakat. Mari kita ngulik lebih jauh. PMI adalah bagian dari sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Soekarno. 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Martoatmojo membentuk Badan Palang Merah Nasional untuk menunjukkan eksistensi negara Indonesia kepada dunia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kemudian, 1 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pada 17 September 1945, PMI lahir dan terbentuk pengurus besar PMI dengan ketua pertama Dr. Andes Muhammad Hatta. Pengakuan dan pendirian PMI dilandasi oleh Konvensi Jenewa tahun 1949 dengan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958. Pada awal pendirian, PMI berperan memberikan pertolongan korban pada perang mempertahankan kemerdekaan dan memulangkan para Romusha. Pada 2018, PMI diperkuat dasar hukumnya dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalang-merahan. PMI adalah organisasi kemanusiaan pertama dan terbesar di Indonesia yang ada di 34 provinsi dan 493 kabupaten kota di seluruh Indonesia. PMI bertugas memberikan bantuan dan layanan pada masyarakat korban konflik, bencana, krisis kesehatan, mendiseminasikan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum humaniter internasional atau HHI, serta membina relawan sebagai garda terdepan layanan dan bantuan kemanusiaan PMI. Bagaimana dari mekanisme PMI sendiri itu dalam mendistribusikan darah gitu ke rumah sakit dan masyarakat gitu untuk keperluan donor darah dan sebagainya gitu. Kalau distribusi darah, Ya, kita tidak ke masyarakat, tapi ke rumah sakit. Karena yang berhak melakukan transfusi itu di rumah sakit. Jadi mungkin yang masyarakatnya dihapus saja. Kalau distribusinya dari PMI ke masyarakat, masyarakat dipakai buat apa kan juga jelas di situ. Mekanismenya jelas ya. Kita ada MOU dengan rumah sakit yang ada di Banyumas ya. Antara rumah sakit dengan PMI sudah ada MOU-nya. Kemudian juga distribusi bukan cuma di rumah sakit yang di Banyumas, tapi di luar Banyumas pun kita adakan MOU. Jadi setiap darah yang keluar dari PMI harus ada surat permintaan darahnya. Langsung dari rumah sakit, bukan dari masyarakat yang meminta, tapi dari rumah sakit. tapi itu Pak, kalau untuk kayak penyebaran darah itu dibatasi nggak Pak untuk setiap rumah sakit itu? Tidak, sesuai kebutuhan masing-masing rumah sakit. Kalau semakin banyak ya itu sudah kewajiban kita untuk memenuhinya. Tidak ada batasan. Bagaimana aktivitas layanan klinik PMI dalam menjangkau masyarakat di pedesaan? Di pedesaan memang kalau dilihat dari luasan Banyumas, kan kayaknya kita berpikir nggak mungkin masyarakat dari Gumelar berobat ke PMI, tapi itu mungkin juga terjadi, cuman kan presentasinya tidak begitu besar. Untuk mengantisipasi itu dan PMI bisa dikenal masyarakat, kita memang ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah bakti sosial untuk pengobatan kesehatan di masyarakat. Ada lagi dengan pelayanan sunat gratis, juga pelayanan kesehatan. Jadi PMI yang mendatangi masyarakat yang membutuhkan sunat gratis. Ada juga pelayanan operasi katarak di situ. Jadi kita langsung ke masyarakat datangnya. Umumnya kan masyarakat datang ke PMI, lalu kita coba untuk melebarkan pelayanan sampai ke masyarakat yang terjauh di Banyumas. Berikut ini beberapa cuplikan video sarana operasional PMI Banyumas, seperti mobil donor darah untuk kegiatan donor keliling, ambulans untuk evakuasi medis, serta mobil rescue yang akan digunakan saat terjadi bencana.
Sarana ini mendukung pelayanan kesehatan dan penanganan darurat, khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Dengan fasilitas tersebut, PMI Banyumas dapat menjalankan tugas kemanusiaannya secara cepat dan efektif. Sebagai mahasiswa, kami merasa wawancara ini membuka wawasan kami tentang peran besar PMI dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan, khususnya di Kabupaten Banyumas. Saya mengira bahwa PMI bergerak di bidang donor darah, namun ternyata peran mereka jauh lebih luas, mulai dari layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga penanganan bencana. Melalui penjelasan narasumber, kami menyadari bahwa PMI tidak hanya bekerja di balik layar, tetapi benar-benar di tengah masyarakat, bahkan menjangkau daerah pedesaan. Saya juga kagum dengan cara PMI melibatkan budaya lokal dalam menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan yang menurut saya sangat efektif. Cuplikan video tentang sarana operasional seperti mobil donor, ambulans, dan kendaraan evakuasi semakin menegaskan bahwa PMI memiliki kesiapan logistik yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kerja kemanusiaan tidak hanya butuh niat, tetapi juga perencanaan dan sarana yang memadai. Dari wawancara ini, saya belajar bahwa kepedulian terhadap sesama bisa diwujudkan melalui banyak hal, termasuk lewat organisasi seperti PMI. Saya jadi termotivasi untuk ikut berkontribusi, baik sebagai relawan maupun melalui kegiatan kampus yang mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan video ini. Terima kasih kepada PMI Banyumas atas kerjasama dan informasi yang diberikan, kepada tim produksi yang telah bekerja keras, serta kepada semua pihak yang telah mendukung dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran dan pentingnya peran kemanusiaan di tengah masyarakat. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Evan Yukatamadi Purnomo, Rizky Ananda Bimanyu, Rio Hendriansyah Putra Pradana, Akna Ridho Mafaid Ilmi, dan juga Abdul Aziz Arantisi, kami pamit undur diri.